Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang tak kenal maka apa? Aruf ya. Jadi perkenalkan diri dulu ya. Saya Agus Muhammad Irham. Jadi saya dari jauh di Kabupaten Batak, itu di Jawa Tengah. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Jakarta dan melewati Pantura, ya kalau biasanya kalau pas Ramadan itu banyak masuk TV itu cerita tentang alas roban ya. Nah sebelumnya tadi bukan alas robannya, saya tinggal ya. Dan di situ ada sebuah desa ya, namanya Desa Lebok, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jadi saya kebetulan juga anak seorang guru ya. Jadi ayah saya itu guru tapi sudah pensiun Bapak Ibu. Jadi ayah saya lahir tahun 1942 dan alhamdulillah sekarang masih sehat ya, masih sering ke sawah gitu ya. Usianya berarti sudah 72 tahun ya. Di sini pasti nggak ada ya, kalau pasti sudah pensiun ya. Jadi ayah saya pensiun tahun 2000, jadi sudah 14 tahun, dan selama 14 tahun yang saya lihat justru bukannya setelah pensiun itu menganggur, tapi malah semakin sibuk sepertinya ya. Dia ngaji ya, aktif di organisasi di kampung dan juga ke sawah. Dan tidak hanya ayah saya, kebetulan kakak saya juga seorang guru, adik saya juga guru ya. Kalau kakak saya itu guru SD, bapak itu guru SD ya. Terus adik saya guru SMP, terus pak de saya itu guru MI ya. Tetangga saya jadi pakai saya juga. Jadi saya itu dikelilingi oleh keluarga guru ya, tetangga-tetangga, bahkan namanya Dukuh Lebo Santren. Santren itu dikenal sebagai kampung guru karena di situ banyak sekali guru ya. Kebetulan saya dulu kuliahnya kok nggak di guru, tapi saya dulu di Fakultas Ekonomi di Undip ya, di Undip. Tapi karena semua guru saya ingin supaya tetap guru tapi nggak perlu ngajar di kelas apa ya, oh ini aja deh guru nulis gitu. Jadi sekarang saya tetap guru. Apa mas guru? Guru apa? Guru nulis gitu aja ya. Oke, mungkin itu dulu perkenalan nama saya. Oh ya, saya seharusnya sudah bisa makan Bapak Ibu, bisa makan dengan anaknya orang gitu. Sudah menikah saya ya, sudah menikah. Putra saya ada 5 ya. Tapi kita tidak akan membahas itu ya. Oke, nanti cerita sendiri tips bagaimana supaya masih muda tapi putranya 5 gitu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya senang sekali bisa berkumpul di sini ya, bersama Bapak Ibu di sini. Saya akan berbicara sedikit tentang bagaimana menulis gitu ya. Dan sharing aja, nanti ada 2 ya, kita akan sedikit sharing, dan yang kedua nanti kita akan sedikit simulasi tentang bagaimana kita memulai menulis. Oke, nah sebelum sini saya akhir Desember 2013 itu membaca publikasi di koran di Kompas ya. Ada sebuah riset namanya PISA, laporan PISA 2012 ya. PISA itu program internasional student assessment gitu ya. Itu membahas 2 hal, salah satunya Bapak Ibu. Satu adalah mengukur kemampuan siswa kita usia 15 tahun itu di bidang sains, matematika, dan kemampuan memahami bacaan gitu ya. Nah, kalau 15 tahun itu SMP mungkin ya, kelas SMP kelas 3 ya. Nah, yang kedua mengukur tingkat kebahagiaan siswa kita di kelas gitu. Nah, ada yang menarik ya. Jadi yang disurvei pertama tentang kemampuan sains, matematika, dan kemampuan membaca, dari 64 negara yang disurvei, siswa kita yang di usia 15 tahun itu kemampuannya, skornya tingkatannya dari 65 negara, kita berada di nomor 2 dari bawah. Jadi kita lebih baik dari Peru gitu ya, jadi baik. Tapi yang menarik Bapak Ibu, ketika ditanyakan ya seberapa bahagiakah kamu di sekolah, siswa kita itu siswa yang paling bahagia di sekolah seluruh dunia ini.
Ya, bahkan Korea itu kalah, ya. Korea itu kalah dan Korea itu paling bagus ya di sana ya. Finlandia juga paling bagus, tapi murid yang paling bahagia itu justru berada di Indonesia. Nah, kemarin saya sempat diskusi, ada berapa murid bahagia. Satu, di sekolahnya mereka mendapatkan teman-teman yang baik, senang gitu ya. Belum kan kalau biasanya kalau di sekolah itu kan senang ya, ada banyak kawan. Yang kedua, mereka mendapatkan guru-guru yang juga membahagiakan gitu ya. Indikasinya itu. Yang ketiga, jadi mudah-mudahan tidak terjadi ya di rumah. Kenapa? Mereka nggak senang, malah ketika keluar rumah di sekolah mereka lebih senang. Nah, saya ingin menekankan yang ketiga tadi, ada kemungkinan bahwa mereka bahagia karena mendapatkan guru yang bahagia. Nah, agar pembelajaran tentang menulis ini bahagia, saya akan memulai dengan senam senyum jadinya ya. Oke, sepakat dulu. Kalau senyum itu gimana? Senyum, gini, gimana Pak? Kalau tangannya gimana? Tangannya gimana kalau senyum? Dikit aja ya. Oke, coba senyum. Sekarang senyum. Oke ya. Senyum. Kalau sapa? Oke. Kalau salam? Assalamualaikum ya. Kalau sukses? Oke. Kalau sehat gimana sehat? Alhamdulillah ya. Kalau sugih? Oke, gimana? Alhamdulillah juga. Tapi tangannya gimana? Wah, gini ya. Ya salah satunya lah ya. Ya, jadi ada yang bilang money is not everything. Uang bukan segalanya. But without money you are nothing. Tanpa uang hanya bukan apa-apa katanya. Oke ya. Jadi senyum, sapa, oke, salam, sukses, sehat, sugih, sabar gimana sabar? Sabar yang dibuka kakinya iya, sabar, syukur, sekarang gimana syukur? Syukur, oke. Kalau surga. Oke ya, coba saya tes. Senyum, sapa, salam, sukses, sehat, sugih, sabar, syukur, surga. Oke, sekarang berdiri semua. Oke, ya, kertasnya mintakan ya. Ini nggak pakai musik tadi ya. Baik, saya akan bilang dulu senyum, nanti teman-teman guru mempraktekannya. Oke ya, senyum, sapa, salam, sukses, sehat, sugih, sabar, syukur, surga. Oke, sekarang teman-teman nanti yang menebak apa, saya yang akan mempraktekkan ininya ya, peragaannya ya. Oke. Boleh nanti dipraktekkan di kelas ya, karena kita senang dulu ya gitu. Baik, nah sekarang saya punya game, namanya game Kata Kedip gitu. Ya. Oke, kita sepakati ya. Jadi kalau berkedip satu kali itu berarti kode untuk huruf A. Kalau berkedip dua kali itu kode huruf B. Tiga kali, empat kali. Kalau S berapa kali? Kalau 6 oke ya. Nah, coba sekarang ditulis dulu ya, ditulis dulu. A satu kali, B dua kali, C
kata kedipnya tidak usah, langsung aja A1, B2, C3, K4, S5, dan U6. Ya. Kayaknya ini menceritakan pengalaman orang lain atau pengalaman pribadi. Baik, ini ya. Oke. Nah, ini gini, misalnya A, saya gini. Berarti saya kalau saya bilang gini. B, kalau saya gini. C, ya. Kalau gini-gini lipat ya. Oke. Sekarang tolong berhadapan-hadapan dua-dua. Ya, cari pasangan ya. Yang ada tidak apa-apa. Ini kan masih aman loh ini timnya. Oke. Kalau berhadapan dulu dua-dua. Kalau bapaknya agak kesukaan boleh jadi. Boleh. Bisa dulu sebentar. Ya. Oke, sudah ya. Oke. Kalau sudah, nggak ada depannya samping-samping aja. Ya, samping-samping aja biar lebih dekat samping-samping aja. Ya. Sudah semuanya, Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah, tolong yang sebelah kanan ya, berarti kalau kan saya hadap sini, yang sebelah sini. Kalau yang saya hadap sini berarti sebelah sini. Sama sebaliknya, yang sini kalau kanan berarti sebelah sini, sebelah sini ya. Tolong yang kanan merem dulu. Ya. Nggak boleh lihat ya, nggak boleh lihat ya. Ini harus jujur nih Bapak Ibu ya. Kita belajar jujur nih ya. Sudah merem ya? Ya, saya hitung 1, 2, 3 merem ya. 1, 2, 3 merem. Nah, yang satunya tetap merem ya, yang kanan ya. Yang satunya tolong ini ditulis, ini ditulis. Jangan diucapkan, ditulis aja ya. Oke, ditulis aja. Teman sebelahnya jangan sampai tahu apa yang ditulis, nanti langsung ditutup. Oke. Sudah ya? Sudah? Jangan sampai tahu sebelahnya. Oke, sekarang ada depan, samping-sampingan ada depan. Silakan ada depan. Oke. Tolong tulisan tadi ya dibacakan dengan cara berkedip. Nanti sebentar berkedip, nanti ditebak kata-kata apa yang dikedipkan tadi Bapak tadi. Oke ya. Oke, 1, 2, 3 mulai.
Ada ibu? Oke, sini bu, silakan bu. Sebutkan nama sama dari SD. Aku suka baca. Oke, saya perlu satu lagi. Ada yang lain? Oke, satu deh. Silakan. Aku suka baca buku. Nah, ini sekarang bapak-bapaknya nih. Ada beda nggak? Sama, sama. Masih ya, dengan saya Abu Saka baca buku. Aku suka baca buku. Oke. Oke. Bapak Ibu, yang betul adalah ya, yang betul adalah ya, baca. Siapa yang aku suka baca buku, tepuk tangan. Oh, berarti banyak yang salah dong. Oke, saya belum bekerja. Siapa yang salah ya, tidak sesuai dengan aku suka baca buku, tepuk tangan. Tetap ya, tetap ke depan. Sekarang judulnya adalah pembalasan lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi saya gantian ya. Oke, sekarang yang di kiri saya merem ya, harus apa tuh? Bapak merem sebentar. Oke. Nah, sekarang tulisannya adalah lihat ya, tapi jangan diucapkan, ditulis saja bu, dirahasiakan, teman-teman jangan sampai tahu ya. Satu, merem ya, 1, 2, 3, merem. Ini ya, ditulis cepat. Sudah ya? Oke, nah sekarang yuk ada depan lagi. Sekarang gantian ya, gantian. 1, 2, 3, mulai. Ayo Pak. Panggilannya
Pak Widi ya. Pak Widi nulis jawaban satu kaca bacaku. Ya, oke. Ada yang lain? Sebentar. Bapak sudah Pak? Sudah? Oh, sudah. Oke. Sudah Pak? Oke, silakan Pak. Belum? Oh, belum. Oke, silakan Pak. Sit Pak, sini. Saku kacu bacaku. Oke. Pak Samsudin jawab gini, saku kacu bacaku gitu ya. Oke, satu lagi Ibu, Bapak sudah Ibu. Oke, silakan Bu. Berdiri. Saku kaca bacaku. Kita lihat bentuknya. Oh iya betul ya. Yang jawab ini tepuk tangan. Ayo. Oke Bapak Ibu, gimana pedes nggak lupatnya? Pedes ya. Oke ya. Jadi setelah ini kayaknya harus pijit mata ya. Baik, oke. Ada yang tahu ini siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu apa ini? Oke, ini nanti ada kaitannya sama tadi. Ada yang tahu siapa? Oke, Bapak Ibu, ini namanya, ini dari Prancis ya. Dulu dia redaktur majalah Elle. Elle itu majalah mode di Prancis. Sekitar tahun 90-an dia kecelakaan ya, dan semua fungsi tubuhnya itu invalid, tidak bisa berfungsi. Satu-satunya yang bisa dua yang bisa berfungsi adalah otaknya dan mata sebelah kirinya, hanya satu aja ya, hanya satu saja. Nah, dia karena redaktur kan mesti nulis kan, tugasnya kan nulis. Nah, walaupun dia sakit, dia punya keinginan juga untuk tetap menuliskan pengalaman batinnya, terutama ketika dia sakit itu, gitu. Dan di situ ceritakan dia punya seorang anak usianya 7 tahun, dan ketika tahu datang ya, dia hanya bisa menitikan air mata dari mata sebelah kirinya. Jadi ingin mengucapkan, nak selamat ulang tahun, ayah sayang kamu, itu gak bisa sama sekali. Nah, dia mencoba untuk menuliskan itu semua. Dia punya satu asisten di Babok ya, yang ini ya, yang apa? Ya, sorry. Dia punya asisten, gitu ya. Yang kedua, ini menunjukkan ya, jadi nanti metodenya dibalik. Kalau tadi kan berkedip terus kita menebak hurufnya, nah ini dibalik. Jadi yang asisten ini menunjukkan huruf-hurufnya ya. Kalau dia tip si jin apa jin sebab ini, kalau jin tip berarti huruf itu yang dimaksudkan gitu. Jadi transkrip, misalnya huruf A, kalau si jin ini berkedip berarti ditulis A, B, C, dan seterusnya. Dan itu berhalaman-halaman. Dan akhirnya Bapak Ibu, ini menjadi sebuah buku, judulnya The Diving Bear and the Butterfly. Ini satu-satunya buku di dunia yang ditulis dengan kedipan mata. Jadi Bapak Ibu kan tadi berapa kata? 4 kata ya. Nah, ini satu buku, jadi bisa dibayangkan kalau menulis buku dengan kedipan mata. Ya, ini dengan apa? Dengan kedipan bisa menghasilkan sebuah buku. Tadi 4 kata aja sudah nangis ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, berlanjut ini
Jadi setelah dibukukan juga difilmkan dengan judul yang sama, The Diving Bell and Butterfly. Nanti bisa dicari di Wikipedia, banyak. Oke, kali ini siapa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Tidak mengenal. Oke, ini dari Polandia, ya, namanya susah saya ini karena bahasa Polandia ya. Janus Switach gitu ya. Tidak tahu nih pengucapannya benar tidak. Di Janus ini di tahun sekitar 3 di kecelakaan motor juga sama ya, semua tidak berfungsi kecuali hanya otaknya saja yang bisa berfungsi, Bapak Ibu. Ya, dan dia pernah dia bernafas itu melalui alat nafas ventilator gitu ya, itu selama 14 tahun. Ya. Dan dia meminta ke pengadilan mahkamah gitu, mahkamah tinggi di Warsawa di Polandia itu untuk diizinkan euthanasia ya, jadi namanya meminta dirinya untuk dimatikan karena setahun dia tidak bisa kemana-mana. Tapi ibunya, ayahnya, keluarga besarnya merawat dengan sepenuh hati gitu ya, dan akhirnya bisa semangat kembali ya, untuk melanjutkan kehidupan. Dan dia juga menulis. Cara nulisnya gimana? Bisa dibayangkan kan? Dengan apa? Kalau tadi dengan kedipan mata, kalau ini dengan apa? Semua sudah dia berfungsi, tapi dia masih bisa menulis dengan jari. Coba pulpennya coba dipegang semua pulpennya ya, dipegang semua pulpennya. Oke, bersih nggak di ujungnya bersih kan? Yang di dekat di belakangnya, bukan di yang pas tintanya bersih ya. Coba diikut sebentar. Sebentar aja, oke sebentar aja. 1 menit nggak ada ya, diikut sebentar. Sekarang tuliskan nama sendiri dengan mulut gitu, pakai pulpen itu. Nggak, coba satu grup aja deh, satu grup nggak usah. Jadi nama depan masing-masing itu. Susah ya Bapak Ibu ya, susah sekali ya. Jadi kalau dengan mata tadi kita menit ada yang membantu. Nah, sekarang dengan mulut. Nah, si Janus ini menulisnya itu dengan mulutnya, gitu ya. Jadi pulpen ya, ini ya, ditaruh di mulutnya, hidupnya dikasih keyboard, dan dia menjetikkan satu huruf di keyboard itu. Ya, judulnya dia tulis buku dengan mulut itu ya, 12 nafas per menit gitu ya. Jadi kalau kita sederhanakan lagi berarti per menit itu 12 huruf gitu ya, itu dengan mulut. Tadi kita sudah punya ilustrasi dengan mata, sekarang dengan kira-kira 10 jam itu berfungsi bisa ya? Ya, coba saya tes. Coba gini semua. Halo. Bisa ya? Halo. Hai. Oke. Oh, hai. Oke ya. Berarti kita sebenarnya punya potensi yang lebih besar untuk bisa menulis ketimbang si Jean Baptiste Babe tadi dan si Janus ini, karena kita semua bisa berfungsi dengan baik. Ya, kita lebih punya kesempatan untuk bisa menulis. Sampai di sini kira-kira ada manfaatnya nggak nih? Ada manfaatnya nggak? Cerita ini Bapak Ibu? Ada ya? Coba sekarang saya ingin tangan sebelah kanan Bapak Ibu ada di sebelah kanan teman kita. Yuk. Oke. Ini bahu. Oke. Ya. Ikuti kata-kata saya ya. Kata-kata saya.
Ikuti kata saya ya. Saudaraku, materi siang ini penting sekali. Jadi jangan ngantuk. Kalau ngantuk, tak cium. Sekarang pembalasan. Oke, sekarang kembali ya. Balik. Saudaraku, terima kasih sudah diingatkan. Kalau aku ngantuk, aku ikhlas ditraktir. Lalu ya, tidak ngantuk ditraktir lagi ya. Oke, sudah ibu ya. Sekarang kembali ke jalan yang benar. Nah ini bapak ibu ya. Jadi jangan mesti jadi bapak ibu. Tadi Pak Yusuf cerita mau lagi ya, saudaraku gitu. Tadi cerita ya Pak Yusuf bedah buku apa di pensiun bermartabat. Nah setelah bedah buku itu ada tanganan buku bapak ibu. Nah kalau kita penulis tanda tangan itu kan biasanya tanda tangan langsung. Nah karena si Janus ini tidak bisa tanda tangannya dengan mulut, dan dia juga cukup dengan menuliskan kata Janus di situ. Nah, baik, lanjut. Tadi luar negeri gitu kan. Wah, Mas Agus bicara kok Polandia, Perancis, sing lokal-lokal aja gitu. Oke, pasti tahu siapa ini Bapak Ibu? Habibie ya. Oke, Pak Habibie. Nah, kali ini dengan Bu Ainun. Ya, jadi Bu Ainun dan Pak Habibie ini kalau kita buka di internet itu banyak sekali yang memuji dan memuja bagaimana cinta mereka dan bagaimana mereka membangun rumah tangga mereka. Jadi usia pernikahan Bu Ainun dan Pak Habibie ini sekitar 48 tahun. Bu Ainun dan Pak Habibie tidak pernah berpisah, kemanapun selalu bersama. Nah, Bu Habibie ini, Bu Ainun ini meninggal karena kanker dan diketahui hanya 2 hari sebelum meninggal. Gitu. Nah, Pak Habibie shock, Pak Habibie shock setelah dari Jerman meninggal, dibawa ke tanah air, dimakamkan, Bapak Ibu. Ada tahlilan dan seterusnya ya, sampai dengan 40 hari. Nah, setelah 40 hari ini kan kehidupan di rumah kan normal ya, artinya sudah mulai sepi gitu. Nah, Pak Habibie ini mengalami depresi berat ya. Jadi ketika bangun tidur dengan hanya mengenakan piyama ya, tidak mengenakan sandal, dia berjalan ke sana kemari mencari Bu Ainun di balik-balik pintu ya, di belakang kolong gitu ya. Terus ya dicari Ainun di mana, Ainun di mana gitu. Nah, karena beliau ini presiden, mantan presiden, dapat fasilitas dokter pribadi. Dokternya ada 3 Bapak Ibu, yang 1 dari Jerman, yang 2 dari Indonesia. Ya, terus Pak Habibie diminta menghadap ke Pak Habibie, kamu mau bicara. Pak Habibie kaget, ya dipanggil. Biasanya kalau presiden kan panggil orang, panggil. Pak Habibie, kamu mau bicara. Ada apa? Begitu Pak Habibie, kami melihat selama 2 hari terakhir ini Pak Habibie setiap bangun tidur mencari Bu Ainun kemana-mana. Ya. Pak Habibie mengalami depresi. Ada 3 alternatif yang akan ditawarkan ke Pak Habibie. Apa alternatifnya? Ya. Kenapa kami berikan alternatif ini? Karena kalau Pak Habibie seperti ini terus-menerus setiap hari, tidak dalam waktu ya lebih dari 2 minggu Pak Habibie akan meninggal. Ya. Terus, gimana dong? 3 alternatif itu apa gitu ya? Pertama Pak Habibie dirawat di rumah sakit
dikasih obat dan harus diawasi. Nah, Mbak Bibi kan pinter, langsung mengartikan itu apa gitu? Saya gila deh. Iya Mbak Bibi. Ya. Nah, ini tentang gila dan LSD ini saya mau cerita sedikit, saya insert-kan. Jadi dulu tuh ketika saya kuliah, kebetulan saya skripsinya tuh lama nggak selesai gitu ya. Lama nggak selesai. Ada satu teman kos saya juga nggak selesai juga. Dan ya galau gitu tadi kalau ada apa? Ada materi tentang galau itu juga galau juga. Tapi dulu belum akrab kapan galau itu. Nah teman saya itu mengajak saya untuk iseng-iseng ke rumah sakit jiwa karena depresi. Nah, terus ya udah Gus, aku diantar deh kemana? Ke SD dulu, ngapain? Periksa, kenapa? Pusing terus gitu. Mungkin skripsi sudah selesai gitu. Terus akhirnya saya antar dites ya, ditanyain ya, terus berapa bersaudara, tinggalnya di mana, ya selama ini ada masalah nggak, punya pacar nggak, terus akhirnya setelah diwawancarai hasilnya teman saya ini diminta untuk rawat jalan, dikasih obat rawat jalan. Nah, terus teman saya iseng, Gus, kamu ketimbang nganggur nganter aja kok, periksa aja sekalian, gitu kan. Nah, terus saya, yaudah deh, saya ikut periksa, gitu kan. Terus saya ditanya macam-macam, ditanya sekarang semester berapa, skripsi sudah selesai belum, ya orang tua masih ada enggak, sekarang tinggal di mana. Nah, akhirnya dapat kesimpulan saya hasil dari dokter itu apa Bapak Ibu? Saya harus rawat inap. Jadi sebenarnya kanker itu lebih apa? Lebih parah gitu. Oke, nah tadi ya, jadi Pak Habibie diminta untuk apa? Rawat inap di LSD. Yang kedua, ya tetap diawasi, dikasih obat, Bapak, tapi di rumah. Ya, jadi dinyatakan gembira tapi rawat jalan gitu. Terus yang ketiga Pak Habibie diminta untuk menuliskan semua apa yang ditulis, yang dirasakan. Oke, jadi selama 28 tahun membangun keluarga ya, ketika menikah langsung ke Jerman, kos di sana ya, menghadapi musim dingin yang berat, ketika hamil yang pertama kali seperti apa gitu ya, kisah ketika di sana itu berlembar-lembar. Pak Habibie itu menulis dengan tangan, bukan lagi dengan ketik gitu ya, dengan tulisan tangan, terus berlembar-lembar. Akhirnya ketika menulis itu Bapak Ibu dia bisa tersenyum, bisa tertawa ya, kayak orang gila berarti ya. Terus tiba-tiba aja dia merenung dia gitu ya, terus kayak mengalami trance gitu ya, transcendensi gitu, kepuasan gitu ya. Sampai akhirnya ketika dia sudah selesai menulis, dia merasakan kondisi dirinya itu lebih baik sebelum dia menuliskan semua apa yang dia rasakan tadi gitu. Terus oleh keluarganya diminta untuk dibukukan Bapak Ibu ya, minta dibukukan, terus akhirnya dibukukan. Nah ini ketika di rumah sakit ini sudah meninggal ya, ini sudah meninggal. Nah ini Pak Habibie kalau bicara melotoh gitu, tapi betul istrinya ini meninggal dia langsung down gitu ya. Nah ini bukunya judulnya Habibie dan Ainun ya, dan sampai sekarang sudah terjual lebih dari 100.000 eksemplar, 10.000 eksemplar gitu ya. Sudah difilmkan juga ya, filmnya judulnya Ainun dan Habibie. Oke, ya jadi buat ini kata-kata dari Pak Habibie yang saya kutipkan ya. Saya tidak bisa menjanjikan banyak hal. Saya tidak tahu apakah hidup kita di Jerman akan sulit atau tidak, apakah Ainun tetap bisa menjadi dokter atau tidak. Tapi yang jelas saya akan menjadi suami yang terbaik untuk Ainun. Ini salah satu kata-kata di buku itu, gitu ya. Masa lalu saya adalah milik saya, masa lalu kamu adalah milik kamu, tapi masa depan adalah milik kita. Nah ini ketika Pak Habibie ini berbicara langsung ke Ainun. Jadi buat Pak Habibie menulis itu menjadi katarsis atau obat ya Bapak Ibu ya. Jadi
kita tidak usah terlalu muluk-muluk dulu, misalnya harus diterbitkan atau harus dibaca banyak orang, harus bestseller, tapi menulis untuk diri kita, menulis untuk kebahagiaan kita dulu, gitu ya. Kalau kita dengan menulis kok tidak happy, tidak senang, ya sudah nggak usah nulis. Karena tujuan pertama menulis adalah untuk rasa bahagia. Gitu. Jadi kalau misalnya bapak-bapak di rumah gitu ya, bete karena menjadi korban KDRT, jangan terus pergi pak ya, terus ngomong aja, tapi nulis pak ya. Oke, nah sekarang sini lagi ya, saya cerita sedikit ya. Tadi Habibie sudah, sekarang ke sini lagi. Ini namanya gulagong bapak ibu ya, yang apa namanya, yang pernah ini ya. Jadi yang kecil ini ya bapak ibu ya. Ya, yang tengah yang kecil ini usianya baru sekitar 7 tahun. Dia tangannya masih utuh. Gitu ya. Yang apa pemangku ini bapaknya, ayahnya, ya. Terus ibunya yang mamanya di sebelah kanannya ini kakaknya, sama kakaknya. Nah, namanya Heriana. Ya. Nah, ketika dia 8 tahun, dia jatuh dan tangannya itu membusuk ya bapak, terus diamputasi di sebelah kirinya, diamputasi. Nah, ayahnya melatih anaknya ini supaya tidak down mentalnya, karena mempunyai anak hanya satu, dan dalam tanda kutip ya, cacatnya itu bukan karena sejak lahir tapi sudah besar. Jadi kehilangan apa namanya ya, kesedihan yang luar biasa dari kedua orang tuanya. Tapi kedua orang tuanya terus memotivasi dia. Apa yang dilakukan oleh bapaknya ini sepele tapi penting bapak ibu. Pertama, sebelum pulang ketika di rumah sakit, bapaknya ini ngajari si Haris ini untuk apa, main kelereng dengan sebelah kanan kaki kanannya itu, sampai akhirnya pinter main kelereng gitu ya. Nah, ketika pulang, anak-anak ya, teman-teman sebayanya itu tiba-tiba aja bilang gini, yuk main kelereng gitu ya. Nah, kalau misalnya ya siapa namanya Haris ini tidak diajari ayahnya main kelereng, mungkin dia akan bilang, saya nggak bisa gitu. Tidak ada hubungannya dengan tangan kirinya ya. Kalau di daerah Sunda itu tangan ini dari Banten ya. Kalau di daerah Sunda itu kan main kelereng pasti dua. Kalau kita kan langsung tangan kanan, dan dia bisa main kelereng hanya dengan sebelah tangannya saja, sebelah kanan. Nah, ternyata ini memberikan motivasi buat Gulagong bahwa buat nama penanya nanti Gulagong, tapi namanya si Haris tadi, dengan hanya sebelah kanan saja dia bisa bersosialisasi dengan baik dengan kawan-kawannya gitu ya. Nah, akhirnya si berjalannya waktu ya, menjelang remaja dewasa, dia fokus untuk menulis bapak ibu. Jadi ini kalau tadi itu nulis dengan kedipan mata, nulis dengan mulut ya, kalau Pak Habibie sempurna. Kalau ini menulis hanya dengan 5 jarinya saja. Dan kalau dulu kan belum ada komputer ya, kalau misalnya ngetik gitu ya, salah ya pakai apa itu, tipe atau apa, tip X itu ya. Kalau sekarang sudah bisa langsung kayak wallpen tip ya. Nah, yang susah itu kalau kita tulis ya pakai mesin ketik harus 5 kopi, kayak karbon kan, semuanya harus dibuka, kita berjanji semuanya. Dan dia nulis itu apa namanya, awal sejak pakai mesin ketik manual tadi. Bisa dibayangkan susahnya ya. Kalau sekarang mudah ya, tinggal copy paste, delete dan seterusnya. Nah, sampai dengan 2014 ini dia sudah menulis kurang lebih 123 buku. Ya. Nah, ini siapa ini? Nah, ini kebetulan saya dan dia namanya, kalau nama pinanya Gulagong ya bapak ibu ya.
kami di tahun 2012 menulis buku bareng judulnya Gempa Literasi dari Kampung untuk Nusantara. Ini bercerita tentang perpustakaan, budaya baca ya, dan taman bacaan masyarakat. Dan kami sekarang sahabatan dan saya kalah jauh gitu ya. Saya masih sekitar 7 buku, berarti sudah 100 sekian ya. Saya 10 jari, dia cuma 5 jari. Ya. Jadi paling tidak dengan seperti ini kita bisa lebih apa namanya punya rasa percaya diri, rasa syukur karena banyak atau ada beberapa yang kalau saya tunjukkan tadi kekurangan tapi tetap bisa berkarya. Oke. Tiga motivasi penulis Bapak Ibu ya. Jadi sekilas saja, biasanya kalau kita nulis itu yang ditanyakan pertama apa? Bagaimana cara memulainya gitu ya. Terus bagaimana cara